Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada murassama lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat wa zati al-hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan da'ila dini bi awdha'il bayyinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mustahidin bi nasriddin wa idaratil munkarat. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bit taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man asa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari yang baik ini, di hari Jumat penuh keberkahan ini, di tanggal 9 Ramadan di hari ini 1447 Hijriah. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 9 Ramadan. Marilah sama-sama kita mensyukuri betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan di hari Jumat penuh keberkahan di bulan Ramadan ini. Dengan mensyukuri nikmat iman, hidup kita semakin sempurna, dan dengan mensyukuri nikmat kesehatan, hidup kita semakin berhati-hati. Semoga saudara-saudara kita yang belum diberikan Allah nikmat iman dan kesehatan, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini sudah begitu banyak guru-guru kita sudah menyampaikan apa itu Ramadan dan untuk apa kita melaksanakan ibadah Ramadan. Surat Al-Baqarah 183 jelas sekali mengajarkan kepada khatib dan keluarga dan kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kita juga pernah diwajibkan berpuasa, yaitu puasa Asyura 10 Muharram. Tapi setelah datang perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah dan puasa Ramadan menjadi wajib. Untuk apa sih? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang bertakwa. Ternyata tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu bukanlah yang banyak hartanya, bukanlah yang banyak pangkat dan titelnya. Ternyata tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. 11 bulan lamanya kita berusaha berikhtiar dari pagi sampai malam dan petang dan berbagai macamnya. Pernahkah kita bermimpi menjadi orang bertakwa? Yang kita mimpikan bagaimana punya uang banyak, punya pangkat, dikenal dan berbagai macamnya. Itulah mungkin mimpi-mimpi kita tiap hari kita bangun, dan tiap bangun tidur kita sampai lagi mau tidur. Wajar kalau kemudian Allah sayang kepada hati dan kita bersama. Allah siapkan 1 bulan penuh ini Ramadan agar kita menjadi pribadi bertakwa yang Allah jamin 2 hal di dunia. Dan sebagaimana diungkapkan dalam surat Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, diberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah hantarkan rezeki kepadanya. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Di akhirat kelak, surat Ali Imran 133 menjawabnya, di mana surga yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Tidakkah kita tertarik kalau Allah berikan bulan ini menempah jiwa kita, hati kita menjadi pribadi bertakwa? Pertanyaannya sederhana, sudah berapa ayat kita baca? Bagaimana dengan qiyamul lail kita, sholat kita, dan bagaimana pula dengan sedekah kita? Oleh karena itulah khutbah Jumat kali ini khatib akan membahas dengan tema 3 semangat spesial Ramadan agar berbuah Ramadan spesial, yaitu pribadi yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, di dalam surat Fatir ayat 29 diungkapkan ada 3 rahasia
agar bisnis kita tidak merugi, agar hidup kita tidak pernah sia-sia. Apa itu 3 semangat spesial yang insya Allah akan mengantarkan Ramadan kita menjadi Ramadan spesial pula. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, rajinlah membaca Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan Quran, sahrul Quran. Bayangkan kalau saja di bulan Al-Quran ini kita tidak tertarik, tidak mau membaca Al-Quran, kira-kira bulan apa lagi ya yang Allah resahkan untuk kita mau semangat baca Al-Quran. Bersahabat dengan manusia hanyalah sampai kematian. Mati kita selesai persahabatan itu. Tapi bersahabat kita dengan Al-Quran ini, Al-Quran ini akan menjadi teman sejati, menjadi bestie kata anak muda sekarang sampai kelak ketemu Allah. Bayangkan sholat kita belum tentu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Sedekah kita belum tentu, boleh jadi ada riak dan berbagai macamnya. Puasa kita juga demikian. Tapi yakin dan percayalah, ada satu amalan yang kalau kemudian kita lakukan, kita baca Al-Quran ini, kita hafalkan, kita pahami maknanya, kita amalkan ia, apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa. Insya Allah ia akan menjadi teman, akan mengantarkan kita menjadi pribadi bertakwa. Pertanyaan sederhana, sudah berapa ayat kita baca di Ramadan ini? Atau sama sekali tidak pernah kita membaca Al-Quran, kita anggap bulan ini bulan biasa saja. Betapa sedihnya hidup ini kalau kemudian tidak pernah baca Al-Quran. Minimal 1 hari 1 ayat, lebih baik lagi 1 hari 10 ayat, lebih baik lagi 1 hari 1 juz bagaimana di masjid kita ini. Mudah-mudahan keberkahannya Allah berikan pada kita dan keluarga. Jangan sampai Allah ambil mata kita, lalu Allah pejamkan mata ini, lalu kemudian kita mengatakan, ya Allah aku rindu baca Al-Quran. Terlambatlah sudah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan spesial. Dengan cara bersahabatlah dengan Al-Quran. Jadikan keluarga kita keluarga pecinta Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan mengantarkan Ramadan kita Ramadan spesial menjadi orang bertakwa. Yang kedua, yaitu adalah waqamus shalah, rajinlah salat. Bayangkan di Ramadan itu ada 2, ada namanya qiyamul Ramadan, ada namanya siyamul Ramadan. Apa bedanya qiyamul Ramadan dan siyam Ramadan? Qiyamul Ramadan adalah ibadah Ramadan di malam hari, yaitu salat tarawih di awalnya, salat tahajud di akhirnya. Tapi ada siyam Ramadan, yaitu ibadah Ramadan di pagi hari, siang hari sampai kelak kita berbuka puasa. Oleh karena itu, tunaikanlah salat. Sempurnakan salat 5 waktu, tambahlah dengan salat-salat qiyamul lail dan berbagai macamnya tahajud, ya, duha dan berbagai macamnya. Yakin dan percayalah, Allah janjikan kepada kita dalam surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau tak perlu tanya kata Allah tentang rezekimu, kami memberikan rezeki. Wal aqibatu lit taqwa, karena termasuk orang bertakwa. Hidup ini kalau mau kita di hari Jumat di bulan Ramadan ini, cobalah di masjid yang kita cintai alhamdulillah ini sama-sama kita merenungi. Hidup ini pada dasarnya hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Tiba-tiba datanglah waktunya zuhur Jumat ini, tiba-tiba nanti berapa jam ke depan datanglah waktunya asar, tiba-tiba datanglah pula waktunya maghrib, isya, datanglah tidur kita sejenak, bangun kita datanglah waktunya subuh. Datang lagi lah zuhur, tiba-tiba datanglah waktunya kita disolatkan orang. Begitulah singkat hidup di dunia ini. Rasulullah mengatakan umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu hanyalah antara 60 sampai 70 tahun. Betapa singkatnya hidup ini. Tiba-tiba kemudian kita dimandikan orang, diikat dengan 3 helai kapan laki-laki, 5 helai kapan perempuan, lalu kemudian dibawalah ke kuburan 1 kali 2 meter tanah. Dimasukkan ke dalam itulah jenazah kita, ditimbun pakai papan dan tanah. Selesailah sudah. Apa yang hendak kita banggakan pada saat itu? Harta kita berganti menjadi harta milik ahli waris. Keren kita, jabatan kita profesor, doktor dan berbagai macamnya digantikan oleh profesor yang baru. Sukses bisnis kita digantikan orang lain. Pertanyaan sederhana, apa yang perlu kita banggakan pada saat kita meninggalkan Allah? Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita banggakan kecuali dekat dengan Allah. 3 hal tentang sholat yang harus kita jaga. Yang pertama adalah waktunya di awal waktu. Yang kedua caranya yaitu berjamaah. Yang ketiga tempatnya di mana azan itu dikumandangkan, yaitu di masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Sempurnakanlah sholat, Allah sempurnakan rezekimu.
Jagalah sholat, Allah jaga hidupmu dan keluarga. Kalau hari ini rezeki kita mungkin masih seret, boleh jadi introspeksi diri bagaimana dengan sholat kita. Hadirin sedang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suaranya muazzin di masjid yang kita cintai ini. Tapi bayangkan Allah lagi memanggilmu, datang ke masjid, umurmu tinggal 1 hari. Datang ke masjid, aku akan berikan rezeki dan berbagai macamnya. Tapi tidak jarang kemudian kita pura-pura sibuk, pura-pura tidak mendengar dan berbagai macamnya. Padahal minta sehatnya sama Allah, minta rezekinya sama Allah, minta anaknya sama Allah dan berbagai macamnya. Yang kedua adalah panggilan haji dan umroh. Kita jawab labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Panggilan ketiga adalah panggilan kematian. Panggilan pertama, kedua masih bisa tawar-menawar, pura-pura tidak dengar. Tapi panggilan ketiga tidak bisa tawar-menawar. Tinggal kita dimandikan, orang diikatkan ke kapal, dimasukkan ke dalam liang kubur. Wajar orang-orang yang sudah meninggal, mereka berteriak-teriak kepada Allah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, kami ingin salat walau 1 rakaat. Bagaimana dengan kita yang diberikan Allah 24 jam? Kalaulah Allah mau 1 jam sholat kita tunda, 1 jam pula nafas ini dihentikan Allah. Tapi Allah sayang kepada khatib dan keluarga dan kita bersama. 1 hari kita tunda sholat, Allah tunda nafas kita 1 hari. Kebayang oleh kita. Tapi Allah sayang. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Apalagi di bulan ampunan Ramadan ini. Tapi kita malu kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga termasuk keluarga yang muqimah sholat, yang menunaikan sholat sampai akhir hayat kita kelak. Hadirin sedang Jumat membangun berbahagia. Yang terakhir, yang ketiga adalah wa mimma wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Orang yang rajin bersedekah. Hidup ini pada dasarnya adalah berbagi. Allah berikan harta semuanya untuk kita. Ambillah kata Allah. Tapi ada haknya orang lain. Mimma razaqna itu zakat 2,5%. 2,5%, kalau 1 juta 25.000 rupiah. Tapi kalau sudah 1 miliar 2,5%, 25 juta rupiah, gemetar tangan kita ini untuk membayar hutang sama Allah. Kalau 40 miliar uang kita, berapa zakat kita? 1 miliar. Begitulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi ketika harta itu kita bersihkan dengan zakat kita, yasda terus bertambah. Ustaz, zakat sudah aku tunaikan, apalagi patut aku tunaikan untuk menyempurnakannya? Berwakaflah. Masya Allah, masjid kita ini mudah-mudahan menjadi wakaf yang terus mengalir jariahnya kepada guru-guru kita yang telah membangunnya dan guru-guru kita yang telah berkhidmat untuk masjid ini sampai kelak ketemu Allah. Hadirin sedang Jumat hamba Allah berbahagia. Nafas kita boleh berhenti, tapi pahala kebaikan kita tidak boleh berhenti. Khatib selalu menangis kalau berada di Madinah. Setiap kali berada di Madinah, Khatib membayangkan betapa hebatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu hampir semua perperangan dalam Islam dibiayai oleh hartanya Utsman bin Affan. Saking kaya Utsman bin Affan. Meninggal dia 1400 tahun yang silam, terbangun hari ini di ring pertama Masjid Nabawi itu ada namanya Funduk Utsman. Pondok wakaf Utsman bin Affan, hotel wakaf Utsman bin Affan. Rekeningnya masuk pada rekening wakaf Utsman bin Affan, disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah, orangnya sudah meninggal, hartanya masih dimanfaatkan. Tidakkah hidup ini penuh keberkahan? Ini kita mudah-mudahan hidup kita yang sebentar di dunia ini bermanfaat tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Hadirin sedang Jumat membawa berbahagia. Apa yang bisa kita bagikan di bulan Ramadan ini? Berbagilah, takjil berbuka, iftar, menyantuni anak-anak yatim, orang-orang susah dan berbagai macamnya. Apakah kita akan rugi? Tidak. Akan dibalas berlipat-lipat ganda. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang mengaktifkan harta mereka di jalan Allah, 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat. Itu artinya bersedekah 1 juta dapat 7 juta. Ditaruh sama manusia 1 juta, taruhlah 7% bunganya apa bagi hasilnya? 7% bagi 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Hanya dapat 5.000 rupiah. Ustaz yang pasti-pasti aja lah Ustaz. Yakin dan percaya bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi. Tak ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin bersedekah. Di tangan mungkin hilang, tapi di hatinya terus bertambah. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi dengan sesama.
Mudah-mudahan bulan penuh berbagi ini kita mampu berbagi pada sama. Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita. Hadirin sedang Jumat membawa berbahagia. Mudah-mudahan dengan 3 semangat spesial tadi, Ramadan kita ini akan berbuah spesial, dan insya Allah kita akan memperoleh takwa yang dijamin oleh Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'ada wal qarar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu 'anil nahy wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyina qadiman ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. 9 hari sudah berlalu Ramadan ini. Tanpa terasa masuklah kita 10, 11 dan seterusnya. Ada mungkin di antara kita yang beranggapan, Ramadan lagi, biasa saja. Tapi ada yang beranggapan ini Ramadan spesial. Bayangkan ada jutaan orang yang tahun kemarin berdoa pada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan tahun depan. Tapi hari ini mereka sudah berpindah ke bawah tanah. Mereka tidak bisa lagi sholat, mereka tidak lagi bisa berpuasa. Lihatlah jamaah kita di kiri kanan kita tahun kemarin masih ada, hari ini sudah tiada. Kita yang tidak pernah berdoa, boleh jadi sholat kita lupa, boleh jadi kita bergelimang dosa dan maksiat. Tapi hari ini sudah 9 hari khotib dan keluarga dan kita bersama diberi Allah nafas, diberi Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang spesial ini. Haruskah kita sia-siakan? Boleh jadi doa ayah mak kita yang ingin kita menjadi anak-anak yang saleh. Boleh jadi doa istri kita yang berharap kita menjadi suami yang soleh sehingga pulang ke Allah dan di dalam keadaan baik. Boleh jadi doa-doa guru-guru kita dan berbagai macamnya. Ayolah, tinggal 21 hari lagi Ramadan ini akan mengakhiri kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita dan keluarga. Maksimalkanlah Ramadan ini dengan 3 cara tadi. Semangat terus membaca Al-Quran, semangat terus pula sholat, dan semangat terus pula untuk bisa berbagi tanda kita pernah hidup di muka bumi. Angkat tangan kita seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan di hari Jumat penuh keberkahan di bulan Ramadan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami, kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ya Razzaq, Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, kami berniat berikhtiar dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai ya Rabb. Bimbing kami dalam setiap usaha kami ya Rabb. Titipkan pada kami rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ya Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbul ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya ya Rabb. Allahumma ya Rabb,
Jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, terima kasih ya Rabb, Engkau telah berikan kami nafas, kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini, Rabb. Berikan kami kesungguhan untuk bisa membaca Al-Quran, kesungguhan untuk sholat, kesungguhan untuk senantiasa berbagi, ya Rabb. Dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini, Rabb, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa yang Kau jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil amri wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasbiru yazkurkum wa la tu'ajjalu wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد